akan membahas kitab, dan kitab ini namanya Riyadhus Shalihin, ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dalam pengajian seperti ini yang paling pantas dan paling cocok memang adalah kajian kitab, supaya setiap pertemuan tidak butuh cari judul baru lagi. Dia continue, dan memang buku ini membahas tentang al-wa'ad wal-wa'id. Maksudnya adalah al-wa'ad, janji positif Allah di setiap ibadah yang kita kerjakan, dan al-wa'id adalah ancaman Allah di dosa yang kita kerjakan. Setiap orang muslim kalau ingin rajin berbuat ibadah, kalau Bapak Ibu ingin rajin ibadah, maka kata kuncinya satu, mencari tahu al-wa'ad. Tadi yang saya bilang, janji positif Allah di ibadah yang kita ingin kerjakan. Misal, mau rajin sholat malam, biar nggak bunyiin jam beker bisa bangun. Caranya baca tentang janji Allah di sholat malam. Misal saya dapat apa sih kalau saya sholat malam? Nanti kalau kita baca 5-6 hadis, maka secara otomatis kita akan termotivasi secara kejiwaan untuk bangun. Dan ini biasanya bahasa ceramahnya fadilah, fadilahnya. Jadi seperti apa sih fadilahnya? Makanya kita temukan nanti di buku yang kita bahas ini, semua ada. Fadilah baca Quran, fadilah haji, fadilah umrah, fadilah sedekah, fadilah bakti dengan orang tua, fadilah macam-macam. Ya, itu berarti janji positif Allah di ibadah itu. Dan kita dalam Islam bukan cuma boleh, memang dianjurkan. Dan ibadah itu akan sempurna kalau memang kita hubungkan antara ibadah itu dengan janji Allah. Bolehkah saya sholat untuk masuk surga? Bolehkah saya sedekah untuk menambah rezeki? Bolehkah saya bakti dengan orang tua supaya Allah berikan saya anak juga yang berbakti? Jawabannya memang harus begitu. Memang harus kita ibadah mengejar janji Allah. Karena dengan mengejar janji Allah berarti kita yakin kepada Allah. Banyak orang ibadahnya hambar karena dia nggak kejar ini. Sholat ya sebuah rutinitas saja. Sedekah ya hanya karena merasa ibah saja dengan orang yang dia harus bantu. Gitu kan. Tapi kalau dia tahu di situ diikutin dengan keimanan dia, ternyata ada sesuatu yang akan saya dapatkan, maka akan terbawa dia kepada konsentrasi. Bahasa ceramahnya khusyuk. Ya. Orang akan khusyuk karena dia mengejar sesuatu yang dikejar. Seperti misalnya nanti kita bahas misalnya bab sholat. Akan ada bagaimana caranya supaya konsentrasi atau khusyuk. Kiat pertama adalah harus dia mengetahui apa yang dia dapatkan dalam sholat itu. Contoh, setiap gerakan dan setiap bacaan akan bernilai pahala. Ada balasan. Maka kalau orang memahami kalimat ini sederhana saja, maka dia tidak mau sia-siakan gerakannya salah, ataupun ada bacaan yang luput karena dia mengkhayal. Akan ditepis semua sama dia, karena dia akan mengejar target maksimal, gitu kan. Jadi mengetahui janji Allah di sebuah ibadah adalah satu hal yang membawa pada kesempurnaan ibadah. Itu namanya al-wa'ad. Sama halnya kalau kita balik lawannya, al-wa'id, ancaman Allah di dosa yang sedang dilakukan. Kalau ada seseorang misalnya suka bohong, berzina, atau dosa-dosa apalah yang Allah larang. Kemudian dia ingin tinggalkan. Saya mau berubah, gimana caranya? Caranya sederhana, cari al-wa'id, ancaman Allah di dosa itu. Jadi kalau orang zina diapain, orang kalau dusta diapain, gitu kan? Nanti ada kena laknat, ada ancaman, ada siksa kubur, nanti ada siksa neraka, segala macam siksaan ini akan dibaca. 5-6 hadis saja kita baca akan berhenti, karena wahyu itu berbicara dengan hati manusia. Wahyu berbicara dengan hati manusia. Jadi kita akan terkontrol dan meninggalkan dosa karena tahu ada ancaman Allah, itu akan memaksimalkan kita meninggalkannya. Kita tidak akan setengah-setengah. Enggak akan terulang lagi. Sekali tinggalin zina, kita tinggalin selamanya. Karena memang kita tahu di situ ada ancaman. Dan itu menyentuh hati kita. Itu namanya al-wa'id. Salah satu buku yang sangat lengkap membahas masalah al-wa'ad dan wa'id adalah buku ini. Makanya buku ini saya pilih kemarin karena memang buku ini belum kita bedah, ya, saya di pengajian saya yang lain. Dan buku ini memang sudah sangat masyhur. Hampir mungkin salah satu buku yang dalam hampir semua bahasa ada buku ini. Dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, dalam seluruh bahasa, bahkan dalam bahasa-bahasa negara terpencil pun di Afrika sudah diterjemahkan. Ya, dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya ya kepada Imam Nawawi rahimahullah. Beliau seorang ulama yang meninggal masih umur di bawah 40 tahun dan belum menikah karena sibuk dengan tuntut ilmu. Saking cintanya dengan ilmu sampai dikatakan beliau kalau tidur malam hari
sambil berdiri, sandarin di tubuhnya di tembok, kaki kanannya dilipat, disandarkan ke tembok dan kaki kirinya berdiri. Lalu beliau sambil pegang buku, sambil tidur. Kalau bangun baca buku. Ya. Sampai seperti itu dia membaca buku. Makanya karya tulisnya sangat banyak. Beliau lebih daripada 40 judul buku, semua tulisan beliau. Dan buku-buku yang sangat bermanfaat. Di antaranya buku yang kita pelajari ini. Ya, buku yang kita pelajari salah satu buku beliau. Buku ini berjudul Riyadus Shalihin. Riyad itu artinya taman. Ya. Jamak daripada Raudhah. Yang berarti taman. Shalihin jamak daripada orang-orang saleh. Ya, maksudnya adalah taman-taman yang sejuk bagi orang-orang yang beriman atau orang-orang saleh. Itu intinya daripada bahasan ini. Baik, saya berbagi trip Bapak Ibu sekalian, apa yang kita harus lakukan kalau kita memiliki buku. Mungkin seseorang di antara kita sudah sering beli buku. Mungkin pada saat lihat tertarik judulnya lalu kita beli. Pertanyaannya, sudah dibaca belum? Nah, kebanyakan kita tidak membaca. Kenapa? Saya ajar mahasiswa saya kalau saya ngajar di kampus, maka saya sampaikan, cara yang paling pertama beli buku, gitu kan? Maksud saya di pengajian juga termasuk, saya sudah sampaikan ya. Kalau pertama beli buku, setelah dibuka plastiknya, kayak ini sekarang kita buka plastiknya, gitu kan? Maka yang paling pertama sebelum ditaruh di rak, buka daftar isi. Daftar isi dulu. Karena daftar isi adalah kerangka fikir. Ada apa di buku itu? Kita akan tahu isi buku itu apa saja, gitu kan? Dari daftar isi. Nah, di daftar isi ini mana yang paling menyentuh? Itu buku butuh untuk membaca daftar isi paling lama 10 menit. 5 sampai 10 menit. Lihat kira-kira yang paling nyentuh yang mana sih? Bab apa gitu ya. Ditandain, sebelum taruh di rak, lowongkan 10 menit lagi baca itu. Insya Allah dengan ini nanti Bapak Ibu akan penasaran ngulangin baca buku itu lagi. Dan buku biasanya continue ya. Bahasan buku itu biasanya bersambung. Maka ini cara yang paling sederhana agar buku itu memang terbaca. Ya. Trik yang lain adalah seperti yang kita lakukan sekarang, dibedah. Didatangkan seorang guru, ustadz yang mengajar lalu dibedah. Karena buku setebal ini biasanya orang tidak semuanya mau baca. Walaupun isinya sangat luar biasa, gitu kan. Bapak Ibu kalau sudah mempelajari buku ini dan tamat, itu sangat luar biasa ilmu yang didapatkan. Tapi memang tidak bisa kitab itu dibaca sendirian. Kalau kitab harus ada panduan, gitu kan. Karena kadang-kadang ada hadis yang kita tidak faham. Atau mungkin kita akan memahami makna yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan dengan ayat atau hadis yang sedang dibahas. Baik, jadi buku ini sangat bermanfaat sekali karena akan membahas al-wa'du wal-wa'id. Judulnya juga sangat menarik, penulisnya juga adalah seorang alim ulama. Dan kita akan mulai buku ini, silakan dibuka daftar isi ya. Daftar isi. Kalau antum nggak pakai bukunya, sudah habis. Masih ada. Hah? Oh. Nggak dipakai dulu itu. Nggak, pakai buku nggak? Baik, di daftar isi di sini, dibuka daftar isi dulu ya. Kita mulai dari daftar isi. Kita akan lihat di sini dalam pembukaan disebutkan oleh penulis bab ikhlas dan menghadirkan niat. Kemudian ada bab taubat, bab sabar, ya. Bab sidik, jujur dan juga benar. Bab merasa selalu diawasi oleh Allah. Bab takwa, kepatuhan kepada Allah. Bab yakin dan bertawakal. Kemudian bab istiqamah, bab memikirkan kebesaran makhluknya Allah supaya mengenal Allah. Kemudian mengenal negeri akhirat, ya, perkara-perkara yang berhubungan dengannya. Memangkas angan-angan yang terlalu berlebihan dalam urusan dunia. Membersihkan jiwa, membawanya untuk istiqamah, bagaimana bisa istiqamah di jalan Allah. Bab bergegas melakukan kebaikan dan mendorong orang lain yang hendak berbuat baik untuk melakukannya. Kemudian ada bab mujahadah. Mujahadah itu melawan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi bagaimana perbuatan dosa itu bukan hanya sekedar ditinggalkan, tapi memang dilawan pada saat godaannya datang. Ya. Itu nanti ada bahasannya, bab anjuran menambah amal kebaikan dan seterusnya. Semua ini akan membahas tentang bab-bab yang menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Sampai nanti bisa dilihat ada poin, saking lengkapnya dilihat di poin 35, ya, 36 ada bab hak suami istri, ya, bab menafkahi keluarga, bab infak dari sesuatu yang disukai dan baik.
Seterusnya nanti ada bahasan-bahasan tentang masalah rumah tangga juga di sini. Ini semua akan kita lihat banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan bab yang baik dan ada juga ancaman-ancaman dari perbuatan buruk. Ya. Kita pindah lagi ke setelahnya poin ke-84 ya. Saya tidak baca semua tentunya. Kita mulai masuk di kitab pertama, kitab adab. Adab itu kemasan. Jadi misal gini, kalau ibu-ibu misalnya mau hidangkan nasi goreng, dalam kondisi nasi goreng di wajan, habis digoreng, mau dihidangkan, ada 2 piring. Yang satu piring, nasi gorengnya disendok, diserakin. Berserakan, acarnya ditaruh sembarangan saja, mungkin telur coploknya ditaruh sembarangan, gitu kan? Piring satu. Piring yang satu lagi, dicetak, dibuat cetakan, ditata sedemikian rupa, padahal dari wajan yang sama. Kira-kira yang mendorong kita untuk makan yang dimakan yang mana? Yang kedua tentunya, kan gitu. Akan mendorong kita lebih mau untuk membelinya. Ya, kemasan ini namanya adab. Kemasan ini namanya adab. Jadi sebenarnya perbuatannya sama. Yang sedang jadi target sama, tapi dikemas. Beda orang bangun sholat malam. Dia bangun, memang dia persiapkan sebelum tidur, saya ingin sholat malam. Bangun misalnya jam 4 subuh, sebelum subuh 1 jam, setengah jam, kemudian dia bangun misalnya. Kemudian dia mandi, dia wudu, baju yang dipakai bersih, badannya nyaman, sejadahnya bersih. Itu kemasan namanya, itu adabnya. Nah, orang seperti ini beda dengan orang bangun dalam kondisi masih ngantuk, cuma main wudu aja langsung, atau mungkin apalagi kalau dalam kondisi tempatnya panas, dia keringatan, kan beda. Nah, ini adab namanya, ada kitab adab. Nah, kitab adab ini kita akan bahas nanti. Di sini disebutkan ada adab, misal di kitab adab itu bab keutamaan malu dan anjuran untuk menghiasi diri dengannya. Kemudian ada bab menjaga rahasia, bab perjanjian dan menepati janji dan seterusnya. Yang kedua, adab makan dan minum, bagaimana kemasannya, tata keramahnya. Kemudian nanti di sini akan ada tentu tata caranya, membaca bismillah, seperti apa cara makannya, duduknya, dan seterusnya. Ini wadah-wadah yang boleh, wadah yang tidak boleh akan dibahas nanti. Ada kitab pakaian, pindah di sebelahnya, poin nomor 3. Nah ini anjuran memakai pakaian, warnanya, ya. Kemudian jenis-jenis pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW, yang dipakai oleh para istri beliau dan seterusnya. Yang keempat ada kitab adab tidur, ya. Berbaring, duduk, bermajlis, menjadi teman dalam majlis, dan tentang mimpi. Ini nanti akan ada penjelasan yang panjang lebar. Jadi nanti akan kita masuk misal bab mimpi. Bagaimana membedakan antara ru'ya, mimpi yang memang petunjuk dari Allah, dengan hilm. Hilm itu mimpi dari syaitan. Ya. Nanti ada bahasan sendiri di situ. Kemudian ada poin kelima, kitab salam. Ya. Kitab salam ini adalah bab keutamaan salam dan bagaimana menyebarkannya dan semua yang berhubungan dengan hukum-hukum masalah salam ini. Ya. Kemudian poin ke-6, ini semua masih daftar isi ya, diikutin aja, saya masih jelaskan daftar isinya. Poin ke-6 nanti kita akan bahas kitab membesuk orang sakit. Kalau kita menjenguk orang sakit, ya, fadilahnya apa saja. Kemudian mengantar jenazah, mensolati dan menghadiri penguburannya, serta berdiam diri beberapa saat di samping kuburan setelah penguburannya. Jadi ini semua berhubungan dari sakit sampai mati, kan gitu. Apa saja yang dibutuhin di situ, adab-adabnya dalam agama Islam. Seperti apa sih? Ya, bagaimana kalau orang sakit, kita dapat apa kalau mengunjunginya? Kalau orang sakitnya bagaimana menghadapi penyakit itu, ya, agar bisa sembuh. Kalaupun sampai meninggal, bagaimana memahaminya agar orang keluarganya tidak perlu berlebihan dalam bersedih, gitu kan? Karena memang mati sebuah pintu yang setiap orang akan masuk ke dalamnya, tidak bisa tidak. Orang beriman akan bahagia karena dia tahu mati itu akan membawa dia kepada kehidupan abadi yang akan selamanya dia menikmati hasil kerjanya di dunia. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan kalau orang sudah memahaminya. Nanti di bab ini kita akan menekankan dan memberikan gambaran bagaimana bahagianya orang beriman justru menyambut kematian. Karena dia tahu itu justru kehidupan abadi yang selamanya, umurnya tidak akan berkurang. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, orang mukmin kalau masuk surga, kehidupan abadi di sana, nggak ada lagi capek, nggak ada letih, nggak ada gangguan orang, nggak ada beringus, nggak ada meludah, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil.
semua makanan dan minuman yang dikonsumsi akan keluar dalam bentuk keringat yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, yang itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Semuanya laki-laki akan seperti poster ayahnya Adam 60 siku ke langit, 27,5 meter. Semua perempuan akan seperti Hawa ibunya 40 siku ke langit, 17,5 meter. Itu poster-poster yang di akhirat nanti. Nggak ada lagi masa tua, semuanya standar umurnya 33 tahun. Ya. Kalau ada bayi meninggal umur 2 bulan, dan nenek-nenek atau kakek kita meninggal 100 tahun, tetap kita ketemu di surga 33 tahun. Nggak lebih sehari, nggak berkurang sehari. Itu akan panjang lebar kita jelaskan nanti tentang masalah bagaimana kita memahami itu, dan itu menjadi target. Sementara bukan dunia menjadi target utamanya. Akan ada bahasan berhubungan dengan masalah itu. Kemudian ada yang ketujuh, kitab adab bepergian, safar. Sholat jamak qasornya, ya. Bagaimana hukum berpuasanya, bagaimana harus ada amir safar, ya. Ada adab-adab dan tata krama yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketujuh ada kitab keutamaan-keutamaan, seperti keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan menghafal Al-Quran. Kemudian ada keutamaan wudu, azan, sholat subuh. Ini semua bab fadilahnya, bab amal al-wa'ad tadi, janji positif Allah. Ini hampir semua ibadah, dimulai dari sholat, dari puasa. Ini panjang sekali penjelasannya, ya. Sampai ke poin 231. Diikutin poinnya 231 itu semua bab fadilah sholat, fadilah puasa, ya. Termasuk nanti puasa-puasa sunnah. Kemudian yang ke-9 kitab i'tikaf. 10 akhir Ramadan kita tahu ada ibadah i'tikaf, mengikat diri di masjid. Di situ nanti ada penjelasan tentang i'tikaf itu sendiri. Apa sih kelebihannya? Masuk ke poin 10 kitab haji. Haji seperti apa? Fadilah-fadilahnya, keutamaannya. Tentu buku kita ini bukan membahas masalah hukum ya. Kitab ini membahas tadi saya bilang al-wa'ad wal-wa'id. Motivasi untuk mengerjakan, motivasi untuk meninggalkan, gitu. Motivasi mengerjakan perbuatan dan perbuatan perintah dan meninggalkan larangan. Isinya itu. Kita bukan membahas masalah fikih, bukan rincian-rincian, tapi nanti saya akan memaparkan kalau ada yang butuh dijelaskan. Tapi buku ini kebanyakan hadis saja. Misal haji itu siapa yang pergi haji akan yang tidak ikuti rafath, tidak mengucapkan kata-kata syahwat, tidak fusuk, menyentuh secara fisik yang haram, dan tidak jidal, berdebat-debat di musim haji, maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini fadilah kan, janji. Nah, seperti inilah nanti isinya, hadis-hadisnya. Ancaman orang kalau dusta nanti akan seperti ini. Ya. Mungkin akan dipotong lidahnya misalnya di neraka. Kan ada ancaman supaya orang meninggalkan. Isinya ini perintah, motivasi untuk mengerjakan perintah dan motivasi untuk meninggalkan larangan. Kemudian yang 11 kitab jihad. Memahami lebih jauh tentang membela agama Allah. Seperti apa sih? Karena memang kita ada perang suci, ya. Jadi saya pernah berbicara dengan seorang Katolik di pesawat waktu saya lagi naik dari Jakarta ke Surabaya. Kemudian di sebelah saya ada orang turunan Chinese Katolik. Setelah terbang pesawat, take off, saya kemudian salaman sama dia. Saya tanya, Pak, dari mana? Kenalan segala nama. Terus setelah kenalan nama, lalu saya tanya, menurut Bapak apa sih, bagaimana tanggapan Bapak tentang Islam? Saya tanya begitu. Ini kebetulan kisahnya sekitar mungkin 10 tahun yang lalu ya. Awal waktu teroris masih kental-kentalnya. Dan ciri teroris kan ada pada saya. Ini jenggotan seperti ini lagi. Maka subhanallah, tatapan mata dia berubah total. Tiba-tiba tadinya dia biasa, tiba-tiba dia dengan semangat dia mengatakan Islam itu keras, Islam itu jahat, Islam itu pembunuh. Segala macam keburukan lah disebutin sama dia gitu. Lalu saya jadi pendengar yang baik. 20 menit dia ceramah gitu kan, orang ini. Macam-macam diceritakan tentang keburukan Islam, tapi semuanya buruk. Terutama berhubungan dengan masalah perang, bunuh-bunuh orang dan seterusnya gitu. Bom sana sini. Baiklah. Setelah dia selesai saya bilang, Bapak udah selesai? Dia bilang, iya sudah. Baik. Sekarang bisa saya sampaikan agama saya, kan Bapak bicara tentang Islam. Tapi Bapak bukan Muslim, saya Muslim. Saya bisa jelasin agama saya nggak? Oh iya silakan Pak. Baik. Sekarang kebalik, ya setengah jam saya ceramai. Jadi bukan setengah jam, 40 menit saya ceramain dia waktu itu. Saya bilang gini Pak, Bapak agama Bapak Katolik. Baik, pertanyaan pertama Pak, kalau seandainya ada satu Katolik membunuh atau membom, lalu saya bilang semua Katolik begitu, Bapak setuju nggak? Dia bilang enggak. Begitu juga Islam. Kalau ada 1-2 orang yang berbuat, itu tidak membawakan simbol Islamnya,
Satu orang ABRI berbuat salah, berarti satu orang itu yang salah, bukan semuanya, gitu kan? Kalau ada satu perusahaan, Bapak punya perusahaan misalnya, ada satu pegawai Bapak berbuat salah, saya yakin perusahaan akan memecatnya. Misal dia korupsi, misal dia berbuat salah, dia akan dikeluarin dan perusahaan akan lepas tangan. Ini bukan dari kami nih, walaupun pernah bekerja di sini. Bukan begitu, dia bilang iya benar. Baiklah, saya akan jelaskan, tentu panjang yang saya ceritakan, tapi saya ingin berbagi masalah jihad misalnya. Maka saya mengatakan, Pak, dalam Islam ada perang suci, namanya jihad. Di Katolik kan juga ada perang suci ya, membela kalau agama dicoreng, kitab suci dicoreng, nabi dicoreng, nggak mungkin kami diam, gitu kan? Pasti kami akan membela. Seperti kasus Israel masuk ke Palestina, merebut negara orang Islam, nggak mungkin orang Islam diam, kan gitu. Hanya saja banyak orang yang menyalahgunakan perang suci ini. Kalau perang suci yang sebenarnya jihad itu, Pak, Bapak mungkin belum tahu, saya jelaskan. Kalau Nabi kami Muhammad SAW memerintahkan agar pasukan jihad kalau masuk, tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak, baru mereka membayar upeti. Kalau mereka nolak, baru terjadi peperangan. Itu pun kalau masuk medan perang, Nabi Muhammad SAW ingatkan, tidak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh orang menyerah. Ya, tawanan orang menyerah nggak boleh dibunuh, nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh rusak tumbuh-tumbuhan, nggak boleh bunuh hewan-hewan, dan tidak boleh membakar, nggak boleh membakar. Bahkan Nabi SAW titip pesan, kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau sudah ditusuk, mati, selesai. Nggak ada mutilasi dalam Islam, gitu kan? Maka panjang lebar saya jelaskan. Alhamdulillah pada saat kami landing di Surabaya, dia salaman sama saya, dia mengatakan, terima kasih Pak, saya baru tahu Islam seperti itu. Jadi selama ini memang sudah rusak, gitu kan? Karena ada sebagian orang yang memang tidak faham. Seperti kasus mereka bom Bali, mereka bom di Jakarta, mereka bom ini, dari mana ajarannya? Mengatasnamakan jihad, ini kekonyolan, gitu kan? Ini nggak benar semuanya, ini nggak benar. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai pada tingkat pemerintah kita sudah faham, bisa membedakan, gitu kan? Kalau dulu dipukul rata, pokoknya semua dai yang sudah bicara bisa ditangkap. Sekarang sudah alhamdulillah sudah sangat luas ya. Bahkan saya insya Allah nanti akan diundang ceramah di Mabes khusus. Jadi ya memang ada permintaan dari Kapolri untuk itu, untuk menyampaikan tentang Islam yang sebenarnya, gitu. Jadi bagaimana menyampaikan Islam supaya tidak ada kesalahpahaman. Dan jangan simbol-simbol Islam ini yang memang dasarnya simbol Islam dijadikan sebagai simbol keburukan. Seperti laki-laki berjenggot, atau misalnya perempuan berjilbab, atau bercadar, dan seterusnya. Baik, ini gambaran, hanya gambaran pembukaan saja tentunya. Kita pindah nanti ke pasal ke bab 12 tentang Kitabul Ilm. Fadilah menuntut ilmu, ya. Apa manfaatnya, ya, keutamaannya dan seterusnya. Kemudian ada ke-13 kitab pujian dan syukur kepada Allah. Bagaimana kita memaksimalkan syukur itu yang merupakan ya kata kunci bertambahnya nikmat. Kemudian ada kitab 14 salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Seperti apa sih fadilah-fadilah orang membaca salawat, jenis-jenis salawat yang dianjurkan dan jenis-jenis salawat yang tidak dianjurkan, ya. Yang banyak di karang-karang sekarang, itu akan kita luruskan. Kemudian yang ke-15 kitab zikir, keutamaan zikir, bagaimana bentuk-bentuk zikir, fadilah-fadilah zikir tertentu, ini semua akan kita jelaskan. Poin ke-16 kitab doa, ya. Ini segala macam doa nanti yang akan kita pelajari insya Allah di sini, dan nanti akan saya datangkan contoh buku doa yang bisa Bapak Ibu milikin. Itu karena yayasan saya cetak ulang, ada 132 macam doa, dan itu semuanya doanya punya referensi. Jadi buku doa itu kecil, dan itu dengan biaya cetak yang sangat murah, cuman 10.000 sampai 15.000 rupiah, tergantung jumlahnya. Maka itu ada penuh dengan buku-buku doa dan ada rujukan. Misal buku doa orang pada saat takut, bacalah ini. Di bawah ada footnote kecil, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari. Jadi doanya sudah jelas, ada rujukannya, ya. Itu nanti akan insya Allah kita perlihatkan juga. Kemudian masuk dalam bab doa ini, Imam Nawawi menyebutkan tentang bab karamah dan keutamaan para wali. Nanti akan kita jelaskan, ada orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka memiliki kelebihan yang Allah berikan, dan akan kita paparkan nanti. Kemudian di 17, ya, yang 17 ini sampai kurang lebih di poin 369, ya. Dari poin 254 itu semua perkara-perkara yang dilarang. Seperti bab diharamkannya ghibah, apa itu ghibah, kemudian apa itu namimah, ya, gosip, ya, kemudian adu domba,
kemudian membicarakan aib orang lain, kemudian juga tercelahnya orang yang bermuka dua, ya, orang munafik di sini mengatakan iya, di sana mengatakan iya. Kemudian ada larangan tentang tidak boleh dusta dan segala macam hal itu sampai poin 369. Ya. Kemudian kita masuk ke pasal 18. Ini setelahnya kitab masalah beragam untuk penyegaran hati. Bab maksudnya supaya orang sadar kalau kita akan tinggalkan dunia dan ada kisah tentang akhir kehidupan dunia ini. Di antaranya tanda-tanda hari kiamat, kayak keluarnya Dajjal. Ya. Ini akan ada penyebutan nanti dan tanda-tanda kiamat yang lainnya. Seperti keluarnya api dari wilayah Aden di Yaman. Kemudian terjadinya longsor besar di 3 tempat, Jazirah Arab, baratnya dan timurnya. Kemudian turunnya Nabi Isa, keluarnya Imam Mahdi. Kemudian Ya'juj Ma'juj, ya, 2 suku yang akan keluar nanti. Dan segala macam tanda-tanda hari kiamat termasuk terakhir terbitnya matahari dari timur, ya, dari barat, terbitnya dari barat. Itu nanti tanda-tanda kiamat yang terakhir sekali baru akan terjadi di tiup sangkakala. Kemudian ada pasal ke-19 kitab khusus untuk istighfar. Nah, ini terakhir sekali nanti tentang fadilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam itu yang akan kita bahas insyaallah panjang lebar dari bahasan kita. Ya. Kita akan masuk di bab pertama dalam buku kita ini. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan, dan keadaan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Saya rincikan dulu. Ikhlas adalah ketulusan. Kalau bahasa Indonesia tulus, ya. Tulus artinya sesuatu yang murni, tidak ditimpahkan dengan sesuatu yang lain. Ya. Itu kurang lebih definisi daripada ikhlas atau makna tulus dalam bahasa kita. Ikhlas ini harus ada. Di dalam ibadah, Bapak Ibu sekalian, ada 2 syarat mutlak. Harus ada, tidak bisa enggak. Kalau 2 hal ini atau salah satunya hilang, ibadah kita tidak diterima. Yang pertama ikhlas. Dan yang kedua mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya mengikuti. Mutaba'atun Nabi SAW, mengikuti dan mencontohi Nabi SAW. Jadi ikhlas salat syarat mutlak, nggak bisa enggak. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud berbunyi, Innallaha la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan menerima amal kecuali itu ikhlas karenanya. Jadi nggak bisa kalau nggak ikhlas. Baik, untuk lebih memahami ikhlas, kita datangkan 2 lawannya, rivalnya ikhlas, riya dan ujub. Jadi kalau Bapak Ibu nulis, ikhlas itu ada 2 lawannya, dibuat garis 2, ada riya dan ada ujub. Apa itu riya? Riya itu menghiasi ibadah, memperindah ibadah karena makhluk, karena seseorang. Misal Bapak Ibu sholat diperindah karena di sebelah ada mertua, ada atasan, ada partner bisnis, ada siapa saja. Nah, orang-orang ini kita memperindah sholat kita, memperindah doa, gitu kan, memperbanyak jumlah sedekah, menyebar senyum dan seterusnya. Ini semua karena ada orang itu, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya riya. Dan riya ini bagian daripada dosa besar. Ya, dia bagian daripada dosa besar. Tidak boleh sama sekali ada riya. Karena begitu ada riya, walaupun sedikit akan menghancurkan ibadah kita. Riya ini akan digunakan senjata oleh syaitan di setiap ibadah kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap ibadah pasti terlintas riya. Jadi dia selalu bisikin, misalnya lagi sholat, ada orang di dekat kita, tuh orang lagi liatin kamu, tuh lagi begini, tuh lagi begitu. Pokoknya dibuat sama dia supaya kita memperindah karena manusia itu. Ya. Itu namanya riya. Ya. Nah, perbuatan riya ini haram dalam agama, tidak dibolehkan sama sekali. Dan ini akan menghancurkan ibadah. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit saja riya sudah bisa syirik kepada Allah. Jadi nggak dibolehkan. Nah, yang kita lakukan adalah karena setiap ibadah pasti setan yang paling pertama dia tawarkan adalah riya dulu. Kalau riya tidak berhasil baru mengkhayal. Jadi pertama riya dulu. Karena kalau riya ini sedikit saja sudah langsung batal semua itu. Walaupun kita sholat 1 jam udah nggak diterima, gitu kan.
Nah kalau dia tidak berhasil baru dibuat dia masuk ke pintu menghayalnya gitu. Dibuat orang menghayal sana sini. Nah caranya gimana? Kalau kita tahu setiap ibadah akan terlintas riya. Saya mau sedekah langsung banyak orang, ada orang yang lihat nih. Setan bisikin pada saat itu di benak kita. Tuh orang lagi lihat kamu tuh. Kita lagi sujud, perlama sujudmu, orang lihat tuh. Orang lagi berdoa, apa saja dibisikin di benak dia. Kata kuncinya, kalau kita tidak mengiyakan, maka tidak riya. Seperti kalau kita lagi naik mobil di lampu merah, kemudian ada orang yang nawarin produk. Selama kita nggak buka jendelanya, tidak interaksi, dia ngomong apapun, ya sudah. Nggak ada pengaruhnya. Seperti itulah, jadi syaitan cuma nawarin. Masalah kita iyakan atau tidak. Sama dengan kalau kita lagi lewat, kemudian syaitan tawarin untuk berzina. Maka dia nawarin kita selama masih ada sesuatu yang dia bisa goda untuk itu. Tapi kalau kita nggak iyakan, sudahlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya nggak ini, kita tetap jalan dan kita sudah melewatin ya objek tadi, maka secara otomatis ya kita akan aman. Seperti itulah. Jadi Bapak Ibu harus tahu riya selalu ada. Selalu ditawarkan oleh syaitan di awal ibadah kita. Tapi kita mengiyakan atau tidak. Dan riya tadi definisinya memperindah ibadah karena makhluk. Kalau ini Bapak Ibu bisa tepis, ikhlas akan mulai lebih kental. Karena ikhlas tadi dua lawannya ya. Riya, yang kedua ujub. Ujub ini membangga-banggakan ibadah yang pernah dibuat. Misal lagi ngobrol sama teman, baru pulang haji. Oh kamu sudah haji ya? Udah berapa kali kamu haji? Saya udah 10 kali. Misal contoh. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang perlu apa-apa, terus dia iseng. Kamu puasa nggak? Nggak, saya puasa. Loh, nggak ada hubungannya, gitu kan? Jadi dia dengan sendirinya memang sengaja ingin ujub. Memang dia ingin berbangga-bangga dengan itu. Ya. Kamu udah bantu belum anak yatim tuh? Ini di sana tuh ada alamatnya. Saya udah 10 tahun bantu. Misal. Untuk apa disebutin? Nah itu namanya ujub. Membangga-banggakan. Ini semua pasti akan merusak amal. Nggak ada mimpi kita kalau dapat pahalanya, nggak ada. Saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah dengar nama Zubaidah nggak? Belum. Zubaidah itu nama ratu dalam Islam. Zubaidah ini istrinya Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ini khalifah yang sangat kaya di kerajaan Abbasiyah dulu. Istrinya namanya Zubaidah. Orangnya terkenal sangat luar biasa. Udah punya kelebihan fisik, orangnya kaya raya, dan orangnya suka ibadah. Zubaidah ini suka ibadah, sama dengan suaminya. Suaminya suka jihad, suka bersedekah, suka segala. Dia juga begitu. Jadi dari harta dia yang diberikan oleh suaminya, itu sampai perhiasan-perhiasan sendiri, itu banyak yang dikeluarkan untuk menghajikan orang, untuk biaya perang, untuk nyebarin biaya para ulama-ulama. Banyak sedekah yang dikerjakan sama dia. Semua kerabatnya yang punya hubungan kerabat dan bukan kerabat, semua dibantu sama dia. Terkenal Zubaidah ini. Salah satu karya Zubaidah yang masih bisa dilihat sampai sekarang, itu kalau Bapak Ibu lagi haji atau umrah, terutama kalau lagi umrah ya, itu kalau lagi tour city, biasanya kita kan kunjungin Arafah. Nah lagi kosong, dari Arafah menuju ke Muzdalifah, itu nanti di sebelah kanan ada gunung batu, cukup panjang, sekian kilometer. Di situ tuh kayak ada benteng, kayak ada tembok benteng dibuat di gunung batu itu. Itu karyanya Zubaidah, panjang sekali, sekian kilometer. Itu dulu dibuat oleh dia dari uang dia sendiri. Dan itu dibuat di zaman dia dulu waktu masih hidup untuk menampung air zam-zam. Supaya jemaah haji bisa minum. Jadi dia dulu tuh luar biasa. Zaman sekarang kan mungkin sudah ada pipa-pipa, bisa disalurin. Dulu enggak, orang ngangkatnya pakai kulit-kulit unta yang dibuat seperti gentong-gentong besar yang ditaruh di atas unta pula. Untuk memberikan minum seluruh jemaah haji butuh ribuan unta gitu kan. Zaman itu pun sudah banyak orang pergi haji. Dibawa dari dekat di mata air Zam-Zam dekat Masjid Haram, dibawa ke Muzdalifah di Arafah itu. Jauh sekali itu, gitu kan. Dibawa ribuan ekor, dituang air di situ, lalu jemaah haji bisa minum sepuasnya. Sampai tersebar berita pada saat itu, ya, Zubaidah akan masuk surga dengan perbuatannya ini. Udah luar biasa gitu. Subhanallah, ratu juga mati, meninggal satu waktu, gitu kan. Pada saat Zubaidah meninggal, keponakan dia yang paling dekat dengan dia dan yang suka bawa-bawain sumbangan-sumbangannya, gitu kan. Itu mimpi. Zubaidah datang dalam mimpinya dengan hikmah Allah. Lalu ponakannya tanya, "Tante, apa yang Allah balas kamu ini? Semua orang satu Irak ini berbicara tentang kamu nih. Kalau Zubaidah pasti masuk surga gitu." Dia bilang semuanya nol, kata Zubaidahnya. "Lo yang kamu biasa bantu keluarga, nggak ada hasilnya.
Hajikan orang, nol, semua nggak ada. Yang kamu bantu pasukan jihad, semuanya nggak ada. Loh, terus tempat minum yang di Arafah yang kamu buat, nol semuanya. Lalu ponakannya bilang, lalu bagaimana keadaanmu sekarang tante? Dia bilang, Allah mengampuni saya dengan sholat malam yang saya kerjakan tidak ada yang tahu. Justru itu. Gitu. Jadi memang harus kita hati-hati, yang itu. Jadi hati-hati, kontrol. Dua hal ini dikontrol. Kalau ibadah, ada bisikan syaitan untuk riya, tepis, jangan diiyakan. Sama tadi orang tawarin produk di dekat mobil. Selama kita nggak iyakan, nggak batal ibadahnya. Yang kedua, tutup mulut kita untuk dipuji, memuji-muji, menyebut-nyebut. Saya sudah begini, saya sudah sekian kali, saya sudah sekian banyak. Ini semua harus ditinggalkan. Karena kalau ini ada sedikit, salah satu dari keduanya ikhlasnya akan habis, nggak ada ikhlas lagi. Makanya ikhlas akan muncul kalau dua hal ini ditepis. Ya, itu kata kuncinya. Baik, kita dengarkan tentang masalah ikhlas ini. Apa sih kelebihannya, apa fadilahnya? Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengangkat dalil pertama surah Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan. Dilihat footnote nomor 24, di bawah ada tulisan kecil 24 sebagaimana di atas ada. Saya katakan, kata Imam Nawawi, dalam ayat ini terdapat dalil wajibnya niat dalam seluruh ibadah, baik ibadah tersebut memang tujuan utama seperti sholat misalnya, maupun hanya sebagai perantara untuk ibadah lainnya seperti bersuci, wudhu. Wudhu kan syarat untuk bisa diterima sholat. Itu semua tetap butuh niat di dalam hati. Hal itu karena ikhlas tidak mungkin terjadi tanpa niat. Ini adalah mazhab mayoritas ulama dan inilah yang benar yang tidak ada keraguan tentangnya. Maksudnya dia jelaskan tentang ayat ya. Dan mereka semua orang-orang yang beriman tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama atau ketaatan kepadanya. Dalam bahasa Indonesia, kalau nyahnya, n-nya besar berarti kata ganti Allah. Dikatakan kepadanya juga menjadi orang-orang yang lurus. Dilihat footnote nomor 25 di bawah, yakni bertauhid, mengesahkan Allah. Dan berpaling dari seluruh agama menuju agama Islam. Allah perintahkan itu. Dan juga agar mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Dan demikian itu adalah agama yang benar. Saksi bahasan kita adalah mengikhlaskan niat. Gitu kan? Harus diikhlaskan dalam segala hal untuk Allah subhanahu wa ta'ala, baru Allah terima. Al-Hajj, dalil yang kedua, ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ini masalah kalau kita berkurban di Idul Adha. Kata Allah, daging-daging hewan kurban dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Allah nggak butuh dagingnya, nggak butuh darahnya. Allah yang ciptain kita, Allah yang ciptain juga hewan-hewan itu. Allah nggak butuh. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian, kepatuhan kalian, keikhlasan kalian dalam mengerjakannya. Itu yang Allah nilai. Itu yang Allah nilai. Ayat ini memberikan gambaran juga kepada kita tentang pentingnya mengarahkan niat itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang dalam sebuah hadis Bukhari bunyinya, tidak mungkin nanti ada disebutkan sini, tapi saya sekarang paparkan karena berhubungan dengan ayat. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah nggak pernah lihat poster tubuh kalian dan paras wajah kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah selalu menilai hati kalian dan amal kalian. Ya? Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala nilai. Kita tahu sahabat Nabi Bilal radhiyallahu anhu orangnya kulit hitam, bekas budak gitu kan. Mungkin kalau mau dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang mulia, orang-orang yang dari Quraisy mungkin memiliki kelebihan fisik, materi, tapi subhanallah Allah muliakan. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, apa yang kau lakukan sampai terompah sendalmu, suaranya sudah saya diperdengarkan oleh Allah di surga sementara kau masih hidup. Gitu kan. Maka Bilal menangis mendengarkan itu sambil mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak melakukan apa-apa kecuali setiap kali habis wudhu saya sholat 2 rakaat. Keluarlah sholat sunnah wudhu pada saat itu kan. Tapi Allah muliakan.
Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Khalid bin Walid, panglima perangnya beliau, dan ini Khalid bin Walid dulu termasuk ya, orang yang terkenal di suku Quraisy, punya kedudukan, orang kaya, fisiknya sempurna, orangnya gagah. Kemudian dia panglima perang. Terdengar isu kalau Khalid bin Walid berkhianat dalam ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan perang, gitu kan. Umar bin Khattab tahu Khalid nggak mungkin berkhianat. Tapi waktu tiba berita itu dia harus luruskan, dia harus pastikan, diklarifikasikan. Maka dia pun memanggil Bilal, yang dipanggil oleh Umar Bilal, gitu kan. Wahai Bilal, kesinilah. Datanglah Bilal. Kata Umar, wahai Bilal, pergilah ke medan perang, temui Khalid bin Walid dan pastikan apa dia berkhianat atau tidak. Tapi caranya adalah surat ini isinya pertanyaan saya dari Amir Mu'minin Umar bin Khattab kepada panglima perang Khalid bin Walid. Apakah benar kau berkhianat dalam ghanimah? Jawabannya cuma butuh iya atau tidak. Itu saja. Surat pendek, ringkas, bacain. Tapi kamu bacain kepada Khalid, sampaikan kepada dia pesan dari saya, kalau dia harus letakkan pipinya di tanah dan kamu meletakkan telapak kakimu di pipinya sambil kamu nanya. Gitu kan. Ini perbuatan yang berat ya, karena Bilal dulu bekas budak di Mekah, ini Khalid bin Walid seperti bekas tuannya, gitu kan. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan Khalid bin Walid pernah dulu membeli Bilal, gitu kan. Pernah bekas budaknya di Mekah nih. Tapi Umar bin Khattab ingin menjelaskan Islam sudah datang, tidak ada lagi perbedaan, gitu. Kecuali dengan ketakwaan, iman seseorang, gitu. Dikirimlah Bilal ini pergi ke medan perang, dia masih segan bicara sama Khalid. Dia masuk ke kemah, dia mengatakan, wahai Khalid, ada sebuah pesan dari Amir Mukminin. Dia ingin memastikan apa kau curang dalam ghanimah atau enggak, gitu. Tapi pesannya, kamu harus meletakkan pipi kamu di tanah dan saya letakkan telapak kaki saya di pipi kamu sambil saya bacain. Itu pesannya. Khalid bin Walid ini dulu bekas tuannya ya. Tapi perhatikan, iman kalau sudah masuk dalam hati seseorang, Bapak Ibu sekalian, dia akan membuat orang sombong jadi merendah, membuat orang yang bodoh jadi pintar, orang pelit jadi dermawan, orang yang lemah jadi kuat. Berubah semua itu. Kalau orang mengenal keimanan, maka bisa berubah semua. Khalid bin Walid mengatakan, wahai Bilal, sudah habis masa jahiliyah. Sekarang Islam, kamu dan saya bersaudara. Lakukan apa yang Amir Mu'minin suruh. Suruh buat. Khalid bin Walid keluar dan kebetulan di pasukannya banyak orang-orang Quraisy yang sederajat dengan dia dulu waktu masa jahiliyah. Ikut di medan perang. Maka Khalid mengatakan, wahai Quraisy. Quraisy yang paling pertama dipanggil. Walaupun mereka orang Islam. Lalu dikatakan, wahai saudara-saudaraku seiman. Semuanya pasukan. Ini Bilal, utusan Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Dan dia membawa surat untuk memastikan saya berkhianat atau tidak di ghanimah sebagaimana isu yang sampai kepada Amir Mukminin. Dan ada pesan Amir Mukminin bahwasanya saya harus meletakkan pipi saya di tanah, kemudian Bilal menginjak pipi saya lalu kemudian menyampaikan informasi. Jangan ada yang marah dengan perbuatan Bilal karena ini perintah Amir Mukminin. Maka sudah, Khalid bin Walid taruh pipinya di tanah, Bilal taruh telapak kakinya di pipinya lalu dibacain surat itu. Dan Khalid bin Walid menjawab sementara pipinya di tanah. Dia mengatakan, ditanya apa kau berkhianat? Dia mengatakan tidak. Maka Bilal mengangkat telapak kakinya, kemudian Khalid bin Walid berdiri lalu berpelukan dengan Bilal. Lalu Khalid bin Walid malah mengatakan, terima kasih jazakallah khair, kau telah menjalankan perintah Amir Mukminin dan sampaikan salam saya kepada beliau. Kalau Khalid mengatakan tidak berkhianat, gitu kan? Tapi di sini kita bisa lihat memang Islam datang agama di atas segalanya. Tidak ada lagi namanya rasisme, tidak ada lagi merasa lebih dari yang lain. Perbedaannya hanya masalah ketakwaan. Ini yang dimaksud dalam ayat tadi sebenarnya. Ada pernah sahabat juga, Bapak Ibu sekalian, waktu Nabi SAW mengatakan bersedekahlah, gitu kan, kumpul sumbangan. Nabi SAW letakkan kain, kemudian ada sahabat yang taruh uang 1000 dirham. Terus ada sahabat yang lain taruh 1 dirham. Bedanya 999 dirham. Lalu kata Nabi SAW, Allahu Akbar, 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Gitu kan. Kata para sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Jelas-jelas secara kuantitas ini lebih banyak. Gitu kan. Ini 1000, ini 1. Kata Nabi SAW, karena yang menyumbang 1 dirham tidak punya duit kecuali itu. Allah menilai dia mengeluarkan seluruh hartanya. Sementara orang yang menyumbang 1000 dirham punya jutaan dirham,
Tidak ada nilainya buat dia itu. Sama dengan orang punya misalnya 20 miliar. Dia kalau nyumbang 10 juta, nggak ada nilainya. Tapi kalau ada orang miskin, dia nyumbang 1 juta, tidak punya kecuali itu, tetap lebih besar di sisi Allah SWT. Karena Allah nilai, dia menyumbang semuanya. Itu maksudnya makna ketakwaan. Jadi bagaimana ketulusan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus tahu masalah ini. Baik, saya kuatkan lagi dengan kisah yang lain. Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang sebelum kita, mereka berpuasa Senin Kamis. Ya. Selama 20 tahun istrinya nggak tahu kalau dia puasa. Kisahnya begini. Jadi dia sebelum nikah rupanya sudah biasa puasa Senin Kamis. Bukan nggak boleh ceritain ke pasangan ya. Karena kalau kita bilang besok kita puasa yuk misalnya sama-sama suami istri. Atau misalnya izinnya, misalnya ibu-ibu bilang sama suaminya maaf saya mau puasa ya. Gitu. Misalnya sunnah kan adabnya pamit sama suami kalau ibadah sunnah ya. Maka orang ini rupanya sebelum nikah si laki-laki ini dia ya puasa Senin Kamis. Setelah menikah dia nggak bilang sama istrinya saya biasa puasa ya, enggak. Istrinya masakin makanan. Kalau tiba hari Senin dan Kamis dia cuma bilang bungkusin buat saya. Kebetulan dia punya kios, dia dagang di tengah kota gitu kan. Maka dia bilang bungkusin buat saya. Istrinya pikir buat makan siang dibungkus. Siang hari waktu makan siang ada fakir miskin lewat dikasih sama dia. Dia pulang ke rumahnya setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, baru tutup toko dia pulang. 20 tahun dia puasa Senin Kamis, istrinya nggak tahu. Gitu. Saking maunya menjaga keikhlasan itu, dia nggak mau ditahu. Gitu. Ada di antara mereka bersedekah 25 tahun, tidak ada yang tahu kalau dia yang bersedekah. Salah seorang dari tabi'in terkenal, jadi beliau ini setiap habis sholat malam, antara sholat tahajud dengan sholat subuh, maka yang dilakukan, dia selalu mengumpulkan atau membungkus kurang lebih sekilo lah ya, sekilo gandum ya. Ditaruh 100 bungkus. Dia punya target di Madinah 100 kakak muslim yang miskin gitu kan. Dibungkuslah 1 kilo berarti 100 kilo. Ditaruh di karung kecil, karung besar dipikul. Dikumpul di karung besar, dipikul di pundak kanannya. Dia naik kuda, ditaruh di rumah orang-orang miskin itu. Dia tidak ketuk ya, ini dari saya enggak, ditaruh ditinggalin. 25 tahun dikerjakan itu sama dia. Enggak ada yang tahu. Istrinya enggak tahu, anaknya enggak tahu, yang terima sumbangan juga tidak tahu. Gitu. Maka kapan ketahuannya? Pada saat setelah 25 tahun orang ini meninggal dunia. Waktu dia meninggal, ditemukan di jenazahnya, itu fisiknya sebelah kanan, punggung kanan itu ada warna hitam. Lalu orang-orang pada ditanya istrinya, ini apa ini di punggung sebelah kanan suamimu kayak ada sesuatu yang berbekas hitam. Baru istrinya bilang, saya tidak tahu, tapi kayaknya mungkin ini suami saya setiap malam nih keluar antara tahajud dengan subuh mau menuju ke masjid, dia sering bawa karung berat, tapi saya tidak tahu apa gitu. Saya pun tidak tanya karena dia tidak menceritakan gitu kan. Maka ketahuan lebih jauh lagi karena ternyata setelah dia meninggal tidak ada lagi yang membagi-bagi 100 kilo gandum tadi, terputus gitu. Bagaimana mereka menjaga keikhlasannya gitu. Tidak pernah menceritakan kepada orang. Yang penting antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperlukan ya. Baik. Selanjutnya disebutkan ayat yang ketiga, surah Al-Imran ayat 29. Al-Imran ayat 29. Ini menjelaskan bahwasanya apapun yang kita sembunyikan, apa yang kita terang-terangkan, itu semua Allah tahu. Allah tahu ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Katakanlah hai Muhammad kepada semua pengikutmu, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Artinya gini, tanpa kita ceritain pun ke orang, Allah sudah tahu. Lalu untuk apa kita ceritain orang? Bapak Ibu sekalian, banyak orang tidak faham satu hal sederhana, kaidah hidup. Pujian orang dan ancaman orang hanya sepanjang lidahnya. Pujian orang dan ancaman orang hanya sepanjang lidahnya. Misal ada orang mengatakan, kamu cantik ya, kamu gagah ya, kamu kaya ya, kamu pintar ya. Sebatas panjangan lidah. Apa yang kita dapatkan dari pujian tersebut? Tidak ada. Apakah pujian itu akan membuat lapar kita hilang? Atau membuat bertambah kecantikan atau kegagahan kita? Atau pujian itu akan menambah kekayaan kita? Sama sekali enggak. Malah itu akan merusak. Pujian itu sangat berbahaya. Sampai dalam Islam dilarang memuji saudara kita apalagi dalam ibadah.
Pernah ada sahabat sholatnya Masya Allah bagus sekali. Gitu kan, khusyuk. Di ujung masjid, di saf pertama. Nabi SAW di tengah masjid. Habis sholat berjamaah, ya, lagi zikir, ada sahabat yang berdiri sholat ba'diyah. Karena indahnya sholatnya orang itu, sampai akhirnya ada satu sahabat mengatakan, luar biasa ibadahnya orang itu, yang ditunjuk orang itu. Lalu kata Nabi SAW, kalau kau ucapkan di depannya, kau akan menghancurkan hidupnya. Nggak boleh, jangan puji. Karena sekarang sudah bagus tuh. Kalau kamu bilang, tadi bagus sekali ya sholatmu, itu sudah cukup merusak dia. Jangan dipuji, biarin aja. Gitu. Kalau ada teman-teman kita yang tidak pernah puji kita, kalau kita lagi ibadah, kita lagi sedekah, itu berarti teman yang baik tuh. Dia mau amal kita maksimal. Karena kalau sudah disebutin saja, setan akan iming-imingkan terus di kuping kita. Mengganggu keikhlasan. Gitu kan. Jadi lebih baik jangan, memang sudah seperti itu poinnya. Ini 3 ayat yang diangkat oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan tentang pentingnya ikhlas itu dan diperintahkan di dalam agama. Baik, kita masuk sekarang ke hadis pertama dalam kitab kita ini. Hadis yang sudah sangat masyhur. Ya, hadis ini sangat masyhur dan memang ini dijadikan sebagai landasan dalam setiap amal dan juga keikhlasan. Dari Amir Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Kurd bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Di sini Imam Nawawi sengaja menulis nasabnya Umar bin Khattab lengkap supaya ya setiap orang harus memahami kalau beliau adalah seorang sahabat Nabi yang benar dan juga beliau Amir Mukminin, pernah menjadi khalifah. Dikatakan beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Tolong diikutin saya baca bahasa Arabnya ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Terjemahan umumnya dulu, sesungguhnya amalan-amalan ibadah itu juga amalan-amalan buruk ya, tergantung dengan niat-niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena itu, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia ingin raih, dan atau untuk wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Hadis ini telah disepakati kesohihannya, diriwayatkan oleh 2 imam yang para ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, atau nama lainnya biasa ringkas al-Bukhari. Imam Bukhari, dan Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Ya, ini maksudnya Imam Muslim. Semoga Allah meridhai keduanya terhadap kitab keduanya yang merupakan karya tulis paling sahih. Baik, ini makna global hadis. Saya akan masuk rincikan hadis ini Bapak Ibu sekalian. Di dalam syariat kita ada 2 landasan hukum, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran ya, itu terdiri dari banyak hal, diantaranya hukum-hukum. Ya. Membahas masalah hukum Al-Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran, ada yang memiliki sababun nuzul, sebab turunnya ayat, dan ada yang tidak memiliki sababun nuzul. Ya. Kalau ada sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat, ini dianjurkan agar setiap muslim membacanya, karena memahami sebab turun akan membuat kita memahami maksud dan tujuan ayat. Bisa dipahami sampai sini ya? Baik. Kalau hadis Nabi ada namanya sababul wurud. Ini banyak orang tidak tahu nih. Kalau ayat Al-Quran sababun nuzul. Kalau hadis sababul wurud. Ya. Maksudnya sebab tersebutkannya hadis itu. Tidak semua ayat Al-Quran punya sababun nuzul. Tidak semua hadis punya sababul wurud. Tetapi kalau ada, kita harus memahaminya. Kenapa? Karena dengan memahami sebab kejadian, kita akan tahu maksud dan tujuan daripada hukum yang sedang disebutkan. Gitu kan? Hadis yang sedang kita bahas yang pertama ini punya sababul wurud, punya sebab disebutkannya.
Jadi waktu para sahabat hijrah, Bapak Ibu sekalian dari Mekah ke Madinah, gitu kan. Ternyata ada dua sahabat lagi ngobrol, lagi hijrah nih. Yang satu bilang, kekayaan saya di Mekah diambil semua sama orang Quraisy. Orang-orang kafir nih ngambil harta saya. Nanti kalau saya ke Madinah, saya ingin membuka usaha besar, kembali bisnis. Gitu kan. Jadi saya ke Madinah ini untuk bisnis. Gitu. Yang satu lagi bilang, istri saya nggak mau beriman, kafir. Saya sekarang hijrah sendirian. Nanti kalau saya tiba di Madinah, saya akan nikah dengan wanita Madinah. Itu bahasa mereka berdua, gitu kan. Waktu didengar oleh Nabi SAW, tersebutkanlah hadis ini. Kita ulangi hadisnya. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Ya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena itu, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu tadi sebab urutnya, ngerti nggak hadis ini? Karena ada sebab kejadian kan? Itu yang membuat kita jadi faham. Kenapa? Apa korelasinya antara amal-amal harus punya niat, kemudian tiba-tiba masuk ke hijrah? Kan itu. Ternyata ada hubungannya tadi dengan penyebutan itu. Nah di sini Nabi mengatakan barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena perintah Allah, Allah dan Rasulnya perintahin semua muslim di Mekah wajib hijrah waktu itu, tidak boleh tinggal di Mekah lagi. Yang tinggal berarti berdosa, nggak boleh, harus hijrah karena Allah. Sama kita kalau pergi haji, pergi umrah, harus niatnya karena Allah dan Rasulnya perintahin, itu baru ikhlas. Tapi kalau nanti kalau di sana saya mau nikmatin hotel ini, saya mau makan makanan ini, saya mau beli pakaian itu, saya mau beli perhiasan ini sudah nyimpang niatnya. Jadi tujuannya itu. Makanya kalau umroh atau haji buru-buru, kemudian itu yang jadi target utama, lama-lama di pasar nggak apa-apa gitu. Nah ini contohnya. Yang dimaksud sama dengan itu ya. Siapa yang niatnya hijrah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan pahala itu. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ia raih, ini penyebutan tentang sahabat pertama yang mau bisnis tadi, ingin ngejar dunia. Atau yang satu lagi, wanita yang dia ingin nikahi. Kan yang satu tadi bilang saya mau nikah nanti. Maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Dia akan dapat tapi nggak ada pahala hijrah. Nggak ada pahala hijrah. Hadis ini adalah hadis yang paling agung. Semua ulama fikih, semua ulama hadis menjadikan hadis ini landasan utama dalam masalah keikhlasan. Tidak boleh seorang muslim melakukan apapun ibadah kecuali karena Allah. Termasuk saya kasih contoh gini. Rumah tangga misalnya, Bapak Ibu menjalankan rumah tangga. Beda sekali antara orang yang niat berumah tangga dari awal niatnya karena ini perintah agama, itu per detik hidupnya ada pahalanya. Karena dia niatnya ini karena perintah Allah, bukan hanya karena suka, bukan karena orang tua suruh, bukan karena teman-teman semua sudah menikah. Memang bukan. Emang saya menikah sama orang ini karena ini perintah agama. Lain. Itu namanya keikhlasan ya. Setiap ya detik hidupnya bernilai pahala. Jadi sekarang pun kalau ada bapak ibu yang berumah tangga dulu hanya karena cenderung dengan lawan jenisnya, hanya karena orang tuanya suruh, hanya karena teman-temannya semua sudah menikah, sekarang diubah niatnya. Detik ini bisa. Niatkan dalam hati, kalau saya menikah ini karena Allah dan Rasulnya, ibadah. Kalau niatnya ibadah, semua suka duka dalam ibadah bisa diterima. Contoh, kalau orang pergi haji, niatnya ikhlas karena Allah. Memang karena ingin sekali ibadah haji, karena fadilahnya banyak, bisa mengampuni dosa, bisa segala, kejar target itu kan. Walaupun haji itu capek, panas, ya, desak-desakan, segala macam biaya yang besar dikeluarkan. Gitu. Pulang dari haji, tidak ada orang pulang haji ditanya mau haji lagi, lalu dia bilang tidak. Ada nggak orang sudah capek pulang haji, kamu mau haji lagi? Enggak, saya kapok, nggak ada. Saya mau haji lagi. Kenapa dia mau haji lagi? Karena dia tadinya awal niatnya karena Allah tuh. Jadi biar capek, biar letih, nggak jenuh, tetap mau diulangin. Ada orang Masya Allah setahun bisa umroh sampai 4-5 kali, nggak jenuh, keluarin biaya sekian puluh juta, umroh lagi, balik lagi, bolak-balik tinggalin kerjaan, dilakukan sama dia. Bahkan saya tahu ada pengusaha Masya Allah yang sukses di Jakarta, sampai punya banyak building-building gitu kan.
Itu setiap bulan pasti 3 minggu di Jakarta, seminggu di Saudi. Setiap bulan. Dia sama istrinya berangkat, umroh. Pokoknya seminggu tuh tenangin di Masjid Haram sama Masjid Nabawi. 3 minggu baru kerja, tiap bulan. Allah bukain rezeki yang luar biasa gitu. Tidak terbatas rezekinya, Masya Allah. Sampai umurnya sudah sangat tua pun masih Allah berkahi. Kesehatannya, kehartanya, ke anak-anaknya semua dan seterusnya. Ini contohnya. Orang kalau kerjakan karena Allah, tidak ada kejenuhan. Betul ada suka dukanya. Kenapa para sahabat mau berjihad? Padahal mereka tinggalin keluarga. Di medan perang itu tidak ada kamar mandi, makanan bisa tidak ada, bisa ditawan setiap saat, bisa mati, bisa luka, bisa segala. Tapi mereka bolak-balik tuh kerjain. Karena memang niatnya karena ibadah kepada Allah. Lain kalau niatnya ibadah, gitu kan. Kita sedekah sebesar apapun, kalau karena Allah ikhlas aja tuh. Kalau ikhlas, nggak ada dipikirin, ya sudahlah keluarin aja, gitu kan. Seperti itulah. Maka ini yang dimaksud dengan niat untuk mengikhlaskan ibadah. Ya. Semua orang harus ikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran kedua dari hadis kita adalah semua ibadah harus diikuti dengan niat. Semua ibadah harus diikuti dengan niat. Tidak sah kalau tidak ada niatnya. Misal ada teman-temannya Bapak Ibu lagi sholat. Kita kan nggak enak ikut sholat. Misal. Tidak mau sholat sebenarnya. Ya kan? Tapi karena teman-temannya sholat dia ikut sholat. Berarti di sini kan sudah nggak benar ya, nggak diterima sama Allah SWT. Atau dia hanya dibalas sesuai dengan niatnya dia saja. Dia niatnya memang tidak mau sholat, hanya supaya teman-temannya tahu, masuk masalah riya, malah dapat dosa dia. Ya. Dibalas dosa karena niatnya tidak benar. Kalau dia niatnya sholat, karena perintah agama nih, pada sholat saya ikut berjamaah, ini Allah perintahin, nah, itu ada pahalanya. Ya. Ada pahalanya. Itu makna daripada hadis, setiap amalan harus ada niatnya, dan orang akan dibalas sesuai dengan kadar niatnya. Hati-hati, niat baik akan mendatangkan pahala yang baik, niat buruk akan mendatangkan dosa yang berat. Saya kasih contoh. Ada hadis lain Bapak Ibu sekalian tentang masalah adab niat nih. Disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah dalam kitab beliau Minhajul Muslim. Siapapun laki-laki, kata Nabi SAW, yang datang ya, mengiming-imingkan seorang wanita dengan janji-janji. Kalau kau nikah sama saya akan berikan rumah, saya akan berikan mobil, saya akan begini, saya akan begitu. Sama kalau kita balik, seorang wanita ingin menikah dengan seorang laki-laki, lalu dia mengiming-imingkan, kalau kau nikah sama saya akan pakai jilbab, saya akan sholat, saya akan A, B, C, dan sampai orang, akhirnya pasangannya, ya alhamdulillah. Akhirnya pasangan dia itu, yang tadinya dia jadikan target, mau menikah dengannya. Terhalalkan kemaluannya. Sementara dia tahu dirinya dusta, niatnya memang tidak benar, dia tidak mau lakukan itu. Janji itu semua palsu, gitu kan? Dan Allah tahu dia dusta, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pendusta. Hari kiamat dihukum di neraka sebagai pendusta. Walaupun dia sudah jadi suami atau jadi istri. Perhatikan pengaruhnya niat ya. Jadi dia niatnya memang tidak benar di sini. Waktu pasangannya tanya, mana janjimu? Ah itu kan dulu. Misal, dia tepis. Maka ini dibalas oleh Allah SWT sesuai dengan kadar niatnya. Ketemu dengan Allah sebagai seorang pendusta. Lanjutan hadis kata Nabi SAW, dan siapapun yang mendatangi seseorang pemilik uang. Lalu dia mengatakan, pinjamkanlah kepada saya akan bayar. Lalu diiming-imingkanlah, saya akan bayar sebulan kemudian, nanti kalau saya dapat untung saya akan kasih sekian persen. Dan dia tahu dia dusta. Allah tahu dia dusta, niatnya dalam hati memang sudah tidak benar, mau menipu, gitu kan? Lalu terhalalkanlah uang pemilik piutang tadi, dia pinjamkan, gitu kan? Dan dia tipu, dia pergi lari, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Dia akan ditangkap, nanti hari kiamat akan dihukum, dimasukkan neraka, ditangkap dan dihukum. Gitu. Jadi walaupun di dunia dia berhasil lari, di akhirat tidak bisa lari. Tapi kita lihat di sini pengaruh daripada niat. Besar sekali pengaruhnya. Ya. Makanya sebagian ulama salaf dari sahabat dan tabi'in mereka berkata, saya berharap memiliki niat di setiap ibadah. Semua ibadah saya ingin punya niat. Karena niat ini berpengaruh sekali. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ya, man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat mau mengerjakan satu perbuatan baik. Misal Bapak Ibu mau tidur malam, niat mau tahajud. Terus kebablasan tidur.
tidak sempat dilakukan. Tapi niatnya memang awalnya mau sholat tahajud kalau bangun gitu kan. Kutibalahu hasanatun kamilah. Dicatatkan baginya pahala lengkap ibadah itu. Belum dikerjakan ya, ini baru diniatkan. Makanya tadi saya bilang sahabat dan tabi'in itu mengatakan saya berharap punya niat di semua amal. Misal gini, ada keluarga kita pergi haji. Kita nggak pergi haji tahun ini misalnya. Mereka pergi haji. Niatkan dalam hati, ya Allah kalau engkau mudahkan saya pun mau haji seperti mereka. Cuma memang kita ada halangan ya. Belum dapat visa misalnya atau belum ada cukup dana dan seterusnya. Tapi yang jelas kita sudah niatkan. Dapat pahala hajinya tuh. Gitu kan. Makanya mereka bilang saya berharap punya niat di setiap amal soleh. Semuanya. Kata Nabi SAW biasa baginya cahaya lengkap. Baik. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan. Tadi dia mau sholat malam nih. Kemudian dia bangun, dikerjakan sama dia benar-benar. Apa yang diniatin sebelum tidur. Kutiba lahu asyru adha'afiha ila sab'amiyah difin ila adha'afin kathira. Dicatatkan baginya 10 kali lipat pahala ibadah itu, bahkan sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi sampai 700 kali lipat. Kalau kita dapat misalnya kadar pahala sholat malam 100, ini dikali 700. Gitu kan. Kalau dia kerjain. Sebaliknya kata Nabi SAW, وَمَنْ حَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا. Siapa yang niat mau berbuat dosa, kemudian dia batalkan karena Allah. Jadi misalnya orang mau berzina, terus Allah berikan sinyal tuh, ketakutan, khawatir, berhenti dia, balik lagi nggak jadi. Jadi bukan tidak jadi zina karena ban mobilnya pecah misalnya atau ada halangan. Emang betul-betul dia tidak mau, batalin karena Allah, gitu kan? Maka akan dicatatkan baginya 1 pahala. Pembatalan niat buruk dapat 1 pahala, lengkap, gitu kan? Fa'in amilaha kutiba lahu sayyatun wahida. Kalau dia kerjakan dosanya, dicatatkan baginya 1 dosa saja. Ini dimasukkan oleh para ulama dalam bab niat dan bab kemahamurahannya Allah. Niat beribadah dapat pahala lengkap, itu belum dikerjain. Dikerjakan 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Niat amal buruk batalin dapat pahala. Dikerjakan dicatat 1 dosa saja. Maka ini semua berhubungan dengan masalah niat. Baik, ini yang kedua ya, yang diambil dari hadis. Dicatat gak tadi nih? Ya. Jadi sudah ada 2 manfaat ya. Manfaat yang pertama tadi sudah kita sebutin ya. Ini manfaat yang kedua sebagaimana tadi saya jelaskan. Sekarang yang ketiga, semua ibadah yang diikuti dengan niat, Bapak Ibu sekalian, niatnya di dalam hati. Niatnya di dalam hati. Semua ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, apa saja, niatnya dalam hati. Gitu kan? Khilaf di antara ulama tentang masalah niat ini. Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan niat hanya dalam hati, enggak ada yang lain. Lisan enggak perlu. Jadi dalam pendapat pertama ini, tidak perlu orang kalau mau sholat baca usolli fardha salati duhur misalnya. Atau puasa nawaitu shoma gadin. Atau kalau mau wudu nawaitul wudu ali rafil hadath misalnya. Itu enggak perlu semua. Ini dalam hati. Misal sebentar duhur nih. Bapak Ibu mau sholat. Pas kita wudu, dalam hati terlintas enggak mau sholat duhur. Itu niat sholatnya. Jadi pada saat kita berdiri di sejadah, hadap kiblat, Allahu Akbar. Udah. Mau puasa besok, dalam hati niat, besok saya puasa Ramadan. Udah. Bahkan ulama mengatakan niat sebulan, niat itu sudah cukup. Gitu kan. Dalam hati. Mau sedekah, mau zakat, nggak perlu kita sebutin. Ini zakat saya, nggak usah. Kasih, selesai. Allah sudah tahu, niat dalam hati. Gitu kan. Itu intinya. Jumhur ulama mengatakan semuanya. Ada sebagian dari mereka yang mengatakan kecuali haji dan umrah, karena pernah terdengar Nabi SAW terdengar suara beliau mengatakan di haji, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, saya jawab panggilanmu untuk haji, gitu kan. Jadi ini jumhur ulama, mayoritasnya. Ada pendapat kedua, dan ini pendapat yang kecil sekali, sedikit, dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada ulama Syafi'iyah. Bukan Imam Syafi'inya ya, tapi orang-orang yang menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i, dari ulama-ulama di Al-Azhar sekarang. Mereka bilang niat dalam hati harus dikuatkan dengan niat lisan, kan gitu. Jadi niat dalam hati harus dibilang lagi, niat mau sholat duhur nih, baca lagi usolli fardha salatid duhur. Lalu mereka susunlah kata-kata niat itu susunan. Jadi tidak ada hadis Nabi bilang kalau mau sholat duhur baca ya
usolli fardhu itu tidak ada hadisnya. Mereka bilang ini pelengkap, melengkapkan niat dalam hati. Orang mau puasa harus niat dalam hati, baru niat dengan lisan, ikuti dengan lisan. Mereka juga berkata, kalau ada orang yang niat dalam hati, mau puasa, mau sholat, dan dia tidak sebutkan dengan lisannya, sah ibadahnya. Tapi kalau ada orang niat dengan lisan, hatinya enggak sah. Biar dia bilang, usolli fardhu salati duhur, tapi di hatinya enggak niat, maka percuma, enggak diterima. Ini pendapat ini ya. Tapi ini bukan pendapat Imam Syafi'i ya, pendapat sebagian ulama yang menisbatkan diri pada mazhab Syafi'iyah, gitu kan? Nah inilah yang terjadi perselisihan di antara para ulama, tapi jumhur ulama mengatakan memang dalam hati saja. Dalam hati saja. Dan Allahu alam, saya melihat memang dalil-dalil seperti hadis ini kembali kepada pendapat jumhur ulama. Apalagi memang pendapat tadi sebagian ulama-ulama Al-Azhar ini yang mengatakan kalau orang niat dalam hati, tidak dengan lisan tetap sah. Orang niat dengan lisan, hatinya tidak, enggak sah. Gitu kan? Seperti itu pemahamannya. Ini pelajaran yang kita juga ambil dari hadis. Ini pelajaran yang ketiga ya, tentang masalah niat itu di dalam hati. Ya. Ini faedah-faedah yang ditulis ya. Gitu. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis ini tentang hukum hijrah. Hukum hijrah. Hijrah ini hukumnya wajib pindah dari negara non-muslim ke negara Islam. Kalau si muslim tidak bisa ibadah. Kalau si muslim tidak bisa ibadah, wajib hijrah. Nggak boleh dia tinggal di negara non-muslim. Allah menyuruh itu, tidak boleh dia tinggal di situ. Hijrah hukumnya wajib. Kasusnya seperti waktu sahabat di Mekah nggak bisa ibadah. Mau sholat diganggu, gitu kan? Mau tawaf nggak bisa penuh dengan patung-patung, nggak bisa. Baca Quran digebukin, nggak bisa. Hanya mereka hijrah. Ini wajib hukumnya hijrah. Kalau wilayah non-muslim, seseorang muslim bebas ibadah, nggak masalah. Tetapi ada hadis Nabi berbunyi begini, Bapak Ibu sekalian, renungin. Kata Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Saya berlepas diri, kata Nabi Muhammad SAW, dari orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang kafir. Maksudnya apa? Kalau kalian mati, nggak dapat kuburan, ya itu salah sendiri. Kalau mau sholat, nggak ada masjid, ya salah sendiri. Kenapa tinggal di tengah-tengah non-muslim? Seperti itulah makna hadisnya ya. Karena kita kalau punya atau tinggal di tengah-tengah umat Islam, mau cari masjid gampang. Ya. Mau cari Quran, baca Quran gampang. Sebelah tetangga salam, muslim semua, enak, nggak ada masalah. Lagi Idul Fitri, Idul Adha semuanya ramai, enak-enak saja gitu kan. Maka ini yang dimaksud. Saya kasih contoh. Saya pernah waktu diundang ke Melbourne dan Sydney oleh orang-orang kita, orang Indonesia. Kemudian saya waktu di sini tuh ceramah di satu rumah seperti ini, kemudian ramai sekali yang datang, Masya Allah. Ada satu orang kita datang di pojok majelis, kemudian dia bertanya, Ustaz saya punya pertanyaan. Iya, dia bilang, apa hukumnya saya sholat sementara di baju saya ada kotoran manusia? Kotoran manusia, ya, tinjanya maaf, gitu ya. Terus saya tanya, sebentar Pak, sebelum saya jawab, Bapak kenapa bertanya seperti itu? Dia bilang saya tinggal cukup jauh dari Sydney, masih 2-3 jam naik kendaraan umum gitu kan. Dan saya kerja, maaf ini bahasa dia, membersihkan gentong kotorannya orang-orang Australia ini. Orang non-muslim ini saya bersihin itu. Nah kalau tiba waktu sholat, baju saya kan kotor nih, kena najis kotoran manusia, boleh nggak saya sholat? Itu sebab pertanyaannya. Saya bilang sebelum saya jawab Pak, saya minta Bapak pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, Bapak jual nasi uduk sama tempe di pinggir jalan. Wallahi lebih mulia daripada bersihin kotorannya orang kafir. Untuk apa? Gitu kan? Ini nggak boleh, ini hukumnya haram. Dia nggak boleh tinggal di sana. Nggak bisa. Dia bukan orang yang lahir di sana, warga negara sana, bukan. Ini orang susah hidupnya. Ibadah pun nggak bisa, gitu kan? Ini nggak boleh. Saya bilang Bapak nggak boleh tinggal di sini. Bapak harus pulang ke Indonesia. Di Indonesia kita kalau mau sholat, Masya Allah masjid bertetangga. Mic-nya berantem. Nah, itu. Oh, iya. Gampang. Waktu saya di Melbourne mau sholat Jumat, orang-orang muslim masih sewa sebuah tempat, gitu kan? Orang-orang Indonesia itu kalau Jumat dipakai Jumat, kalau Minggu dipakai gereja. Gitu. Padahal sebenarnya bisa saja ya banyak masjid, tapi ini gitu. Saya waktu itu dikasih tahu Ustaz, besok khutbah Jumat ya, baik.
Jam berapa Pak? Jam 12 lewat 10. Saya udah siap-siap dari setengah 12, nggak dijemput-jemput nih. Sampai jam 12.15 baru dijemput. Padahal Jumatnya jam 12.10 kan. Saya begitu naik mobil, saya tanya, Pak, ini bukannya Jumat 12.10? Dia bilang, enggak Ustaz, kita sholatnya nanti jam 1. Loh kenapa? Karena kita tunggu dulu nih orang-orang muslim yang kerja, mereka istirahat kantor jam 1. Jadi Jumat ditunda gara-gara kerjaan. Coba bayangin. Itu kan susah, repot. Di Indonesia tidak ada sistem itu. Kok Jumat pasti orang semua pergi sholat, nggak ada. Siapa yang mau berani tahan orang muslim sholat Jumat? Indonesia di demo kan gitu, nggak mungkin. Dan juga kita keluar misal Jumat jam 12.10 di Jakarta, di Indonesia. Jam 12 kita keluar masih bisa dapat saf pertama malah, gitu kan? Saking banyaknya masjid. Nah itu kelebihan orang yang tinggal di tengah-tengah umat Islam, gitu kan? Mati nggak kefikiran, ada kuburan orang Islam, cari makanan halal banyak, gitu kan? Jadi memang banyak orang tinggal di luar negeri, beda kalau orang duta, mungkin nuntut ilmu penting ya, atau lahir di sana warga negara dan dia punya kedudukan sehingga dia bisa ibadah bebas, itu lain kan. Tapi orang kebanyakan memang ini hanya karena gengsi, ego kan. Kenapa tinggal di Eropa? Karena sana salju, lain. Foto di dekatnya salju. Ini kayak dianggap modern. Padahal kalau salju turun dingin, baunya nggak enak, jalan jadi rusak. Indonesia kita sekarang sepanjang tahun bisa pakai baju tebal, baju tipis. Apa yang kalah negara kita nih? Orang-orang, saya kemarin diundang tabligh akbar di Bali, sampai panitianya bilang, Ustaz tahu nih orang-orang bule ini pada datang 6 bulan di sini. Ngapain mereka? Mabuk tidur. Loh, mereka nggak kerja. Mereka tuh kerja 6 bulan, kumpulin duit hanya untuk pesta-pesta di sini. Karena mereka anggap di sini cuaca nggak ada di negara mereka. Soalnya kalau dingin sekali, panas-panas. Ini enggak, sepanjang tahun enak seperti ini. Kok aneh ada orang Indonesia pindah ke tempat-tempat non muslim ini. Nah, kalau dia bisa ibadah nggak masalah. Kalau tidak bisa ibadah, nggak boleh hukumnya. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang hijrah, pindah ke negara Islam, itu dijanjikan rezeki yang luas. Dalilnya surah An-Nisa ayat 100. Ini tidak ada di buku kita ya. Ini tambahan informasi. Surah An-Nisa, surah nomor 4, ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, dibuka Qur'annya ya. Kalau ada di HP bisa dibuka HP-nya. Baik, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Sampai situ saksi bahasan kita. Ada lanjutan ayat saya tidak baca lagi. Jadi artinya begini, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang hijrah di jalan Allah dari wilayah non muslim ke wilayah muslim ya. Yajid fil ard, dia akan temukan di kehidupan dia di muka bumi ini muragaman katsira wa sa'a. Muragaman itu peluang-peluang usaha, gitu kan. Wasa'a dan keluasan rezeki. Keluasan rezeki. Saya sarankan juga Bapak Ibu kalau mau lebih banyak mendengar masalah ini bisa ikuti ceramah saya di web ya. Di www.khalidbasalama.com atau di YouTube diketik Khalid Basalama kunci-kunci rezeki. Nanti bisa tonton, ada beberapa kiat membahas rezeki termasuk masalah hijrah. Panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Yang jelas masalah hijrah adalah poin yang harus dilakukan bagi muslim yang memang tidak bisa beribadah di wilayah non muslim dan tetap diprioritaskan tinggal di negara-negara Islam ya. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil tentunya dan masih berhubungan dengan masalah hijrah. Di sini kalau niatnya hijrah, harus hijrah. Bukan karena ingin buka usaha, bukan karena ingin membangun bina rumah tangga, tapi memang betul-betul karena Allah. Saya tidak bisa ibadah maka saya pindah. Nah nanti kalau ada rentetannya, nanti menikah, nanti buka usaha, itu adalah sebuah tambahan, bukan target utama. Kalau target utama harus karena Allah SWT, karena hijrah. Allahu a'lam. Baik, sampai sini insya Allah bahasanya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya soalnya duhur harus ada ta'lim di Tebet. Ya. Saya mau nanya mengenai masalah niat. Ini mungkin agak berbeda dengan niat yang tadi kita bahas. Mau nanya kalau hukumnya merubah niat dalam sholat. Misalnya gini, saya niat mau rawatib, tapi terus anak saya nangis, misalnya itu subuh gitu ya, nangis, jadi saya tahu saya nggak punya waktu banyak. Lalu yang tadi yang mau rawatib jadi sholat subuh langsung. Itu gimana hukumnya? Nggak bisa. Jadi kalau ibadah sudah dikerjakan, tidak boleh dialihkan niatnya. Kecuali ibu batalin, baru niat baru. Jadi tidak ada perubahan niat sementara ibadah dikerjakan. Udah nggak bisa. Karena gini Ustaz, lagi di masjid, saya lagi mau sholat rawatib juga. Lalu ada yang ngepok, ikutan di belakangnya
jamaah. Saya kan nggak ya. Itu lain, itu boleh. Kalau itu boleh. Itu boleh. Saya lupa sih namanya itu. Enggak, jadi gini. Kalau sebentar satu-satu. Pertanyaan pertama dulu tadi. Bolehkah saya mengubah niat saya sunnah rawatib subuh diubah menjadi sholat subuh karena melihat anak saya menangis misalnya? Maka jawabannya tidak boleh. Karena ibadah sudah berjalan. Tidak boleh diubah niatnya. Kan gitu. Baik itu sunnah ataupun wajib. Yang kedua tadi adalah bagaimana kalau saya lagi sholat sunnah, kemudian ada yang menepuk saya untuk menjadi makmum, sementara dia sholat wajib. Misal, kita sholat ba'diyah duhur, ada orang datang tepuk ingin sholat duhur, biarin aja, nggak apa-apa. Boleh, ibu jalan dengan niatnya ibu sendiri sholat sunnah, dia niat dengan sholat wajibnya, nggak masalah. Ini ada dalilnya, hadis Bukhari. Ada sahabat Nabi, kalau bapak ibu pernah dengar namanya Mu'adz bin Jabal. Tahu ya? Mu'adz bin Jabal ini seorang sahabat Nabi yang mulia, da'inya Nabi ke Madinah. Mu'adz bin Jabal ini, bapak ibu sekalian, setiap hari 5 waktu sholat ikut berjamaah dengan Nabi. Setiap hari di masjid Nabi. Setelah dia salam, Nabi salam, dia pulang ke kaumnya jadi imam lagi. Padahal dia sudah sholat wajib ya tadi. Dia jadi sholat lagi. Di sini dia sudah sholat sunnah. Dia sudah hukumnya hukum sunnah, dia bukan wajib. Tapi ini dibolehkan. Nabi SAW tidak menegur. Hadis yang kedua, pernah pas selesai Nabi SAW salam, gitu kan? Kemudian sudah lagi zikir semua, ada satu sahabat masuk sendirian. Menghadap kiblat mau sholat wajib. Sudah ketinggalan dia. Kata Nabi SAW sebentar. Lalu Nabi lihat sahabat-sahabat yang sedang duduk. Beliau berkata, siapa yang mau bersodakah buat saudaranya ini? Ada nggak yang mau temanin dia sholat? Bersodakah buat dia. Lalu Abu Bakar berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Lalu Abu Bakar mengimami orang itu. Karena Abu Bakar sudah sholat tadi. Dia temanin. Maka ulama mengatakan keluar hukum bolehnya orang sholat sunnah menjadi imam bagi orang yang sholat wajib. Gitu kan? Sama kalau kita masuk masjid Ramadan, mau terawih. Kita telat nih kena macet, gitu kan? Orang sudah sholat terawih, kita belum isya. Boleh kita ikut, dia terawih, kita niatnya isya. Nggak masalah. Jamaah. Iya, berjamaah. Ikut berjamaah. Ini kita bicara sekarang berjamaah nih. Kalau sholat sendiri nggak ada istilah tepuk-tepuk tadi kan? Ya dia imamnya salam, kita berdiri tambah 2 rakaat. Tetap kita sesuai dengan niat kita. Yang sholat itu sesuai dengan niatnya. Misal tadi kita lagi sholat sunnah ba'diyah duhur 2 rakaat nih. Kita sudah rakaat terakhir. Kita harus tahiyat gitu kan. Dia baru datang tepuk. Dia ikut seperti niatnya dia. Berarti dia baru mendapatkan 1 rakaat, dia tambah 3 gitu. Ya. Ada sebuah hukum yang lain di sini. Bagaimana kalau seandainya sholatnya beda rakaatnya, misalnya maghrib sama isya. Contoh, kita masuk masjid, belum sholat maghrib, telat nih. Ternyata isya sudah iqamah, orang sudah masuk di shaf, kita mau masuk, kita belum sholat maghrib. Kalau kita ikut, jumlah rakaatnya beda. Nah di sini ada 2 pendapat ulama. Yang pertama adalah bapak ibu ikut berjamaah, tetap niatnya maghrib, mereka isya kita maghrib. Tetapi pada saat imamnya berdiri rakaat ketiga, kita duduk, kita nggak berdiri, kita duduk saja. Sampai imamnya rakaat terakhir sudah duduk tahiyat, kita ikut tahiyat baru salam bersama. Ini cara yang pertama. Iya nunggu. Jadi pada saat dia rakaat ketiga, kita kan mestinya duduk saat tahiyat. Dia kan berdiri. Nah biarin dia berdiri, kita duduk saja. Sampai imamnya duduk rakaat terakhir 4, baru kita ikut salam bersama dia. Ini diambil daripada hukum sholat khauf namanya. Sholat takut di medan perang. Gitu kan. Cara yang kedua, bapak ibu sekalian sholat maghrib dulu. Walaupun jamaah sudah berjalan, kita maghrib dulu sendiri. Yang selesai salam, kalau masih dapat kita ikut berjamaah di situ. Kita tinggal kejar, misalnya dapat 1 rakaat, 2 rakaat, ya sudah kita kerjain. Ini caranya. Ada lagi? Sebenarnya itu tidak dinamakan hijrah. Sebenarnya tidak dinamakan hijrah. Jadi istilah hijrah memang kalau secara letterlet itu pindah dari negara kafir ke negara Islam. Itu memang maknanya. Makanya ayat tadi An-Nisa 100 itu memang untuk itu, gitu kan. Hadis ini menjelaskan tentang hijrah sahabat dari Mekah ke Madinah. Dianggap dari kota kafir kepada kota Islam, seperti itu. Kalau ada masuk. Pindah komplek bisa masuk. Pindah komplek. Misalnya komplek ini 15 rumah, semuanya orang tidak baik nih.
kita tidak bisa ibadah, mereka mabuk-mabukan, kacau segala, kita pindah ke komplek lain, itu nggak apa-apa. Karena memang justru kalau ada kemungkaran nih, ada kemungkaran, misalnya kita tinggal di 15 rumah atau komplek, 14 rumah ini semuanya buruk, atau 13 rumah buruk, cuma 2 aja yang tidak, kita sama tetangga misalnya. Kalau Bapak Ibu bertahan di situ, satu waktu datang cobaan Allah, misalnya datang perampok nih, atau terjadi konslet listrik, itu semua kena. Orang yang baik pun kena, gitu. Karena dia harus keluar memang, tidak boleh dia kumpul dalam komunitas yang salah itu. Dia harus bisa pindah gitu. Nah, kalau orang tadi berpindah dari perbuatan buruk ke baik, itu sebenarnya tidak dinamakan hijrah. Emang dia taubat. Dia taubat, meninggalkan perbuatan buruk, perbuatan baik. Tidak tepat kalau dikatakan hijrah sebenarnya. Pindah area, ya, dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Ya, sebagian ulama menambahkan mengatakan bisa juga walaupun di wilayah Muslim, tapi memang tadi itu kayak buruk sekali di situ kondisinya. Seperti saya misalnya kadang-kadang kalau nasihatin beberapa mahasiswa, ada yang tanya, Ustaz, saya ini kos, ya. Di sebelah kos-kosan saya ini tiap hari berzina, mabuk-mabuk, yang di sana dengar musik, yang ini ribut, saya nggak bisa ibadah. Apa solusinya Ustaz? Saya bilang pindah kos, jangan paksain di situ, nggak boleh. Cara yang terbaik adalah cari teman-teman kamu yang sama-sama baik, mau ke masjid kalau azan, memang suka dengan ibadah, suka pengajian, kumpul, sewa rumah, bayar sama-sama, itu lebih baik. Bentuk komunitas, karena penting. Kan salah satu cara istiqomah itu adalah kita harus ya berilmu, hadir majelis ilmu. Seperti Bapak Ibu buat majelis ilmu gini, ini penting sekali. Ilmu itu akan mendatangkan iman. Iman ini kalau sudah datang, semuanya berubah. Semuanya bisa jadi. Orang sakit parah bisa sabar, gitu loh. Semuanya, orang miskin, bangkrut bisa jadi sabar. Semua bisa jadi baik. Orang penakut jadi pemberani, bisa berjihad, bisa segala-gala. Berubah semua itu kalau ada iman. Tapi ini iman hanya datang dengan ilmu. Majelis ilmu seperti ini akan mendatangkan iman. Iman akan mendongkrak amal soleh. Ini kata kunci istiqomah pertama. Harus hadir di majelis ilmu, kalau enggak dengarin ilmu itu. Sekarang kan di YouTube di mana-mana sudah bisa diikutin. Kemudian yang kedua, amalin ilmu itu. Banyak orang sudah 5 tahun di majelis ilmu, 10 tahun tapi tidak bawa perubahan. Kenapa? Dia enggak amalkan. Jangan pernah malu sama teman-teman. Misal gini ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita hadir majelis ilmu, jangan heran kalau setelah bubar ada perasaan yang mengkritik di hati, kayaknya saya ada dosa nih, saya mau tinggalin deh. Oh, kayaknya saya harus berubah jadi lebih baik. Itu memang efek ilmu ya, jangan dibuang tuh. Itu harus dipelihara gitu. Nanti teman-teman, oh kamu berubah, kamu gini, kamu alim. Iya, saya baru tahu sekarang. Mudah-mudahan kamu juga bisa tahu ya. Jangan malu. Jangan sedikit aja kita disentil sama teman kita, oh kamu berubah ya, kamu alim. Oh iya, berubah lagi. Jangan. Mestinya kita sekarang bisa memang menarik dia kepada lebih baik, jangan terpengaruh, jangan mudah kendor gitu. Jadi ilmu itu yang pertama, lalu untuk istiqomah ya, supaya bisa tetap istiqomah. Punya ilmu, kemudian yang kedua amalin, yang ketiga bentuk komunitas. Teman-teman yang bisa membawa pada keburukan, jangan diajak teman lagi. Kenal iya, sahabat enggak. Ngobrol segala enggak bisa. Memang yang kita ajak ngobrol, orang-orang yang baik saja. Maaf, ini saya tutup dengan ini ya, 11:30 soalnya. Saya kasih contoh gini, kalau saya berteman dengan 10 orang perokok, saya nggak merokok misalnya. Hari pertama, hari kedua, saya minimal sudah biasa cium baunya. Seminggu mereka akan bilang, coba aja sebatang. Minimal tahu rasanya, gitu kan. Sebulan saya sudah bisa merokok, setahun saya buka kios rokok. Kan itu. Pengaruh besar pada diri manusia. Kita balik sekarang, saya berteman dengan 10 orang penghafal Al-Quran. Saya nggak bisa ngaji, bodoh sekali, huruf hijau pun tidak tahu. Hari pertama, hari kedua malu. Seminggu belajar huruf hijaiyah. Sebulan bisa ngaji. Setahun hafal Quran bersama mereka. Komunitas penting. Harus. Ibu jalan sendirian pakai jilbab. Dengan ibu jalan 4 orang pakai jilbab. Beda. Beda. Pasti percaya diri lebih ada. Maka komunitas penting. Makanya kalau kita berteman sama teman-teman biasa di pengajian, ya Ustadz itu bahas ini loh. Ada hadis tentang ini ya. Saling share pengajian. Yang di-share semua yang bermanfaat. Ya. Walaupun dipasang orang biasa pasang foto, dia pasang peringatan-peringatan, nasihat. Manfaatnya besar berteman sama orang-orang baik. Kita berefek, gitu kan? Kita berefek. Kita berteman dengan orang-orang bodoh, kita jadi bodoh. Kita berteman sama orang pintar, kita jadi pintar. Kena tampiasannya. Kita berteman sama pengusaha, kita tertarik untuk berusaha. Kita berteman sama orang-orang yang malas, pengangguran, kita jadi pengangguran. Otomatis. Manusia mudah terpengaruh. Teman kita ngomong saja, saya mau pipis ya, kita juga jadi mau kencing gitu. Saking besarnya kejiwaan, pengaruh ya. Jadi nggak bisa, komunitas harus terbentuk.
Maka itu penting sekali. Makanya kalau bentuk komunitas ini memang dengan orang-orang yang baik, tapi tetap bukan putus hubungan ya. Boleh saja orang salam, orang datang silakan, tapi untuk diajak bertemu enggak. Jadi sahabat, tempat curhat ini semua enggak boleh. Harus orang-orang yang sudah baik. Jadi kita memang dipandu pada hal-hal yang positif.